قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'annahu ahabba ayyashrakuhu fil kalam al-Muthanna bin Harithah. Seolah-olah itu Hani ingin untuk mengikuti di dalam kalam, dalam pembicaraan dengan Rasulullah Muthanna bin Harithah, untuk ikut serta, ayashrakuhu, untuk ikut serta. Faqala wa hadzal mutsanna syekhuna Shalih Harbina. Ini adalah mutsanna orang tua kita dan bagian pertempuran kita. Jadi maksudnya pimpinan pasukan kita. Faqala al-mutsanna qad sami'tu maqalataka wastahsantu qawlaka. Aku telah mendengar perkataan kau dan aku telah menganggap baik perkataan kau, ya akh Quraisy, hai orang Quraisy. Jadi akhaw itu maknanya ya orang gitu. Jadi ini gantinya ya nisbat ya Quraisy diganti ya akhaw Quraisy. Wa ajabani ma takallamta bihi, dan menyukakan kepada aku perkara yang kau berbicara dengannya. Wal jawab wa jawabu Hani bin Qabisah. Jawabnya adalah sama dengan jawabnya Hani bin Qabisah. Inna manazalnya, hanyalah kita ini bertempat tinggal baina sira ini, antara dua sumber air. Ahaduma al-yamah wal akhar as-samamah. Yang satunya adalah namanya Yamamah, yang lain adalah Samamah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadani sayrani. Apakah dua sumberan air ini? Faqala lahu, ama ahaduma fatufuful barri wa ardul arab. Yang pertama kali adalah tufuful bar, ada di tufuful bar. Tufuful bar itu maknanya adalah di pantai. Wa ardul arab, dan di tanah Arab. Wa amal akhar, adapun sumberan air yang lain, fa ardu Faris wa anharu Kisra, maka di tanahnya kerajaan Persia dan sungai-sungainya Kisra. Kisra itu raja Persia. Wa inna ma nazala ala adin akhadhu ala Kisra alla nuhditha hadatha wa la nu'ti muhditha. Dan hanyalah kami bertempat tinggal di tempat itu dengan satu perjanjian yang telah mengambilnya atas kami Kisra, yaitu untuk kita tidak bikin hal yang baru dan tidak mengungsikan atau memberi tempat kepada orang yang bikin hal baru. Jadi kami ini tinggal di antara dua sumberan air. Yang satu sumberan air itu adalah di tanah Arab, yang satu sumberan air itu tanah kerajaan Persia, dan kami tinggal di situ dengan satu perjanjian dengan Kisra untuk tidak membuat hal-hal yang baru dan tidak mengungsikan atau memberi tempat kepada orang yang bikin hal baru. Wala'ala hadzal amru alladzi tad'una ilaihi mimma takrahul muluk, dan mungkin perkara yang kamu mengajak kita kepadanya, yaitu Islam ini, termasuk perkara yang dibenci oleh raja-raja. Fa amma ma kana mimma yali biladil arab fa dzambu sahih maghfur wa udhru maqbul. Adapun tempat yang mendekati negeri orang Arab, maka dosa pemiliknya diampuni dan udhurnya bisa diterima. Jadi maksudnya itu, kalau ada urusan dengan orang Arab, itu mudah. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran orang Arab, itu mudah. Dosanya pemiliknya diampuni, udhurnya diterima. Jadi maksudnya, kalau dakwah kamu itu bertentangan dengan orang Arab, sudah saya tanggung jawab lah, urusan orang Arab itu mudah. Wa amma makana mimma yali bilad Faris fadam musul ghairu maghfur wa adru ghairu maqbul.
Adapun tempat yang mendekati negerinya orang Persia, maka dosa pemiliknya, dosa pemilik orang yang punya kesalahan itu tidak akan diampuni dan udurnya tidak akan bisa diterima. Fa idza aradta an nansuraka mimma yali arafa'alna. Bila kamu menghendaki untuk kami membela kamu di dalam tempat yang mendekati tanahnya orang Arab, maka kami siap. Faqala Rasulullah SAW, ma'asatum arad id afsatum bisil. Kamu tidak berbuat buruk di dalam penolakan karena kamu telah menjelaskan dengan benar. Innahu la yaqumu bidinillah illa man khatahu min jami'i jamanibih. Sesungguhnya tidak akan bisa tegak, tidak yaqumu ba ini qoma bihi maksudnya menegakkan gitu. Jadi ini takdiyah. Sesungguhnya tidak bisa menegakkan agama Allah kecuali orang yang menjaganya dari segala arahnya. Dan dirikasnya suku ini sudah paham dengan maksud Nabi bahwa Nabi akan hijrah ke tempat mereka dan mereka diminta untuk membantu dan membela Nabi. Tapi mereka mengatakan kalau urusan kamu itu kaitan dengan orang Arab, kami siap membela. Tapi kalau urusan ini berkaitan dengan orang Persia, wah kami nggak berani. Maka Nabi mengatakan, ya, kamu tidaklah berbuat buruk dalam penolakan ini. Atau jawaban. Karena kamu telah menjelaskan dengan benar. Jadi Nabi itu ya menghargai mereka itu. Walaupun kuwi rawani ya wis iki ya wis omong apa enenge ya wis apik. Tapi kowe iki gak layak untuk jadi pembela agama. Jadi kamu itu tidak layak untuk jadi pembela agama walaupun kamu itu yang ngomongnya sudah bagus lah. Karena kamu terus terang ya. Tapi kamu tidak layak untuk jadi pembela agama. Yang layak itu adalah orang yang mau berani membela agama dari segala arahnya. Sumana hada Rasulullah SAW qabidun ala yadi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dengan memegang tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suma dafana ila majlis Aus wal Khazraj. Kemudian kami pergi ke majlisnya Aus dan Khazraj. Bahkan nusutukan suburo adalah mereka ini orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Ridwanullah alaihim ajmain. Kadza fi dalailun nubuwah li Abi Nu'aim. Wa qala fil bidayah rawi Abu Nu'aim wal Hakim wal Baihaqi wasyaq li Abi Nu'aim. Susunan ini adalah bagi Abi Nu'aim, susunan yang telah disebut tadi itu. Pada kahwa fi ba'da qalihi innahu la yaqumu bidinillah illa man hatahu min jami'i jawanibihi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum illam talbasu illa yasira hatta yamnahakum biladahum wa amwalahum wa yufrishakum banatihim atusabbihuna Allah wa tuqaddisunahu. Dalam hadis ini ada hal yang merupakan mukjizat Nabi gitu. Ara'aitum apakah kamu lihat ay akhbirni illam talbasu bila kamu tidak akan tinggal ila yasiron kecuali waktu sebentar saja. Hatta yamnahakum sehingga memberikan kepada kamu Allah bila tahum negeri mereka wa amlam dan harta mereka wa yufrishakum dan mengawinkan kepada kamu banatihim anak-anak mereka orang-orang Persia itu. Atusabbihuna Allah wa tuqaddisunahu apakah kamu mau baca tasbih kepada Allah dan mensucikan Allah? Jadi Nabi setelah itu mereka itu bercerita mereka enggak berani dengan orang-orang Persia. Maka Nabi itu mengatakan, kamu itu pemikiran kamu, rikesnya itu enggak benar kamu itu. Ceritakanlah kepada aku. Ara'aitum, ceritakanlah kepada aku. Atau bagaimana pendapat kamu? Kalau sebentar lagi itu negeri mereka akan diserahkan oleh Allah kepada kamu, anak-anak mereka akan jadi istri dan budak kamu.
Setelah itu, apakah kamu mau baca tasbih kepada Allah untuk memuji Allah atas kemenangan kamu? Jadi kamu jangan takut dengan Persia itu. Persia itu akan jadi kekuasaan kamu. Ini aneh, sedangkan Nabi itu masih diuber-uber di Mekah sama orang-orang Quraisy. Nah ini Persia itu negara terbesar zaman itu. Faqala lahu Nu'man ibnu Syarik, Allahumma wa inna dzalika laka ya akha Quraisy. Allahumma ya Allah. Ini bukan doa, ini pemanis kata. Ini Allahumma di sini pemanis kata. Kita pun sendiri kan kata ya Allah, masa kayak begitu. Jadi dalam bahasa kita sendiri kan sering kita mengatakan ya Allah, masa kayak begitu. Wa inna dzalika laka ya akha Quraisy, yang demikian itu adalah bagi kamu hai orang Quraisy. Maksudnya apakah ini keadaan seperti yang kamu ceritakan itu mungkin terjadi? Subhanallah Rasulullah SAW, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Rasulullah tidak menjawab. Aku diutus oleh Allah ini, aku mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang taat pada kamu dan peringatan kepada orang yang tidak taat. Maknanya apa ini? Yang terselubung makna dari ayat ini apa? Memberi kabar gembira pada orang taat, memberi peringatan atau menakut-nakuti orang yang menentang. Maknanya apa? Maknanya orang yang menentang itu akan celaka semua. Jadi ini bukan main-main. Saya ini diutus oleh Allah itu untuk memberitahu yang menentang saya hancur, yang tidak menentang mulia. Maksudnya begitu itu. Sumana hadu Rasulullah SAW qabidun ala yadi Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Ali radhiyallahu anhu summa altafata ilayna Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu ta'ala summa altafata, kemudian menoleh ilayna kepada kami Rasulullah SAW, ya Ali, ayatu akhlaqin lil Arab kanat fil jahiliyah. Ma asyrafaha biha yatahajazuna fil hayatid dunya. Maka Sayyidina Ali, Rasulullah, ya Ali, hai Ali, ayatu akhlaqil Arab kanat fil jahiliyah. Jadi ini pertanyaan tapi maksudnya itu mana akhlak-akhlak orang Arab pada zaman jahiliyah yang akhlaknya seperti suku tadi itu, maksudnya mana akhlak-akhlak orang Arab yang pada zaman jahiliyah seperti yang kamu lihat dari suku-suku tadi. Ma asyrafaha, alangkah mulianya akhlaknya itu. Biha, dengan akhlak tersebut, ya tahajazun, mereka saling melindungi fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ini maksudnya kata-kata ini apa ini? Ini maksudnya kata-kata ini Rasulullah itu ingin apa itu menarik perhatian Sayyidina Ali mengenai dialog antara beliau dengan suku tadi itu. Ini akhlaknya orang Arab zaman jahiliyah yang seperti kamu lihat tadi itu. Alangkah mulianya. Alangkah mulianya. Dengan akhlak itulah ya tahajazun, mereka itu saling melindungi dalam urusan dunia. Akhlak itu apa tadi? Akhlak yang ditampakkan sama kabilah yang diajak dialog sama Nabi tadi apa? Apa aja? Mereka itu mau melindungi, ya enggak? Jadi mereka itu mau melindungi orang-orang ini, termasuk akhlak orang Arab yang masyhur. Mereka itu mau melindungi tamu-tamu mereka. Mau melindungi tamu-tamu mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu mau hijrah kepada mereka, mereka siap melindungi, asalkan jangan ada urusan dengan orang-orang Persia. Maka Nabi itu memuji apa itu
sikap orang-orang Arab yang seperti itu. Ini kalau kamu baca sejarah orang Arab jahiliyah, ini ajib-ajib. Ini bagaimana mereka itu perang mati-matian hanya karena melindungi tamunya. Dan kamu lihat pembicaraan Nabi dengan suku-suku di Mina itu. Ketika Nabi berkeinginan mau hijrah kepada mereka, kamu lihat itu nanti kan tampak kenapa mereka itu tidak mau menerima Nabi, karena mereka itu kalau menerima Nabi berarti akan perang dengan seluruh orang Arab, kan gitu kan itu ceritanya itu. Jadi mereka itu sudah punya prinsip, kalau saya nerima berarti saya harus melindungi. Prinsipnya itu gitu. Jadi ini orang-orang Arab jahiliyah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga memang ada sebabnya kalau kita renungi. Mungkin yang diceritakan kepada kita ini kan orang jahiliyah itu seorang nggak karuan, bobrok, sudah nggak aturan. Tidak sebenarnya. Orang-orang Arab itu memang bobrok, nggak karuan, nggak beragama. Tapi ada akhlak-akhlak yang mulia yang merupakan warisan dari kakek-kakek mereka, yaitu para nabi itu. Termasuk menjamu tamu, melindungi tamu, gitu. Terus mereka itu tidak mau bohong. Ini aneh nih. Kamu baca di Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya oleh Hirakl itu. Maka Abu Sufyan itu mengatakan, saya sebetulnya mau bohong itu sama Hirakl, tapi saya tidak mau kalau saya terkenal jadi orang bohong. Padahal itu masih kafir itu, Abu Sufyan masih kafir. Jadi orang Arab itu kalau iya ya iya beneran, kalau tidak tidak beneran gitu. Mboten nggih, mboten panggih, gitu. Mungkin teng masjid Pak, nggih, iki gak teko. Kuwi akhlak Jawa kuwi. Nah, kalau orang Arab itu enggak, kalau iya ya memang iya beneran gitu loh. Kalau tidak ya ini akhlak orang jahiliyah yang dikatakan Nabi ma asyrafaha, alangkah mulianya. Termasuk akhlak mereka itu, mereka menganggap bahwa tamu itu sudah memiliki kewajiban untuk mereka kasih makan, ya. Dan mereka harus melindungi. Dan yang lebih ajib lagi itu ada akhlak yang lucu itu, ya. Orang jahiliyah punya akhlak yang mungkin kita anggap tuh aneh gitu. Jadi siapa saja yang pernah makan dengan saya berarti teman saya. Maka makan dengan saya berarti teman saya. Saya tidak akan mengusik dia, memerangi dia. Maka ini ada ceritanya. Ada ceritanya itu perampok. Ada perampok itu ngerampok dalam satu rumah. Ngerampok satu rumah. Maka diambilin tuh barang-barang di rumah itu diambilin. Nah, salah satu anggota perampok tadi itu menemukan makanan, maka karena dia lapar langsung dimakan di situ. Maka dilihat oleh pimpinan perampok, loh, kamu makan di rumah ini. Kalau kamu sudah makan di rumah ini berarti tuan rumah ini teman kita, nggak boleh kita rampok, kembalikan semuanya. Maka kamu membaca Quran loh, ketika Nabi Ibrahim ada tamu-tamu yang nggak mau makan, ya. Maka Nabi Ibrahim itu takut, ya. Karena kalau orang tidak mau makan tuh berarti belum ngaku jadi teman. Nah, ini bisa-bisa perang ini nanti, merangi ini, bisa ngerampok dan sebagainya. Karena sudah menjadi tradisi pada ini zaman Nabi Ibrahim, kalau orang sudah makan bersama berarti teman.
Maka orang membaca Quran itu kalau nggak tahu akhlaknya orang Arab ya aneh. Loh kenapa Nabi Ibrahim itu ada tamu para malaikat disuruh makan nggak mau, kemudian Nabi Ibrahim itu takut. Gimana ayatnya? Iddakhulu alaihi faqalu salama qala salamun qaum munkarun. Terus Faragha ila ali wa ja'a bi sanid lagi, Fala mara'a awdiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujaza minhum khifah. Ya tapi gak tahu maca Quran ya, hafid Quran ya. Ketika Nabi Ibrahim itu melihat bahwa tamu-tamunya nggak mau kan, maka beliau ini tak khawatir. Kenapa kok khawatir? Karena ini kayak ini orang ini mau berbuat buruk ini, kok nggak mau makan? Karena kalau sudah mau makan itu teman. Ini kan aneh ini. Jadi ini kamu sedikit tahu, biar tahu bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka itu ada anunya gitu, ada kelebihannya juga dalam beberapa akhlak karena warisan, warisan mbah-mbah mereka, anak cucu mereka. Maka sering saya mengatakan itu, kadang-kadang orang itu sudah Islam tapi belum berakhlak Islam. Tapi kadang-kadang orang itu belum Islam, tapi karena mereka itu keluarga orang-orang baik itu sudah punya akhlak-akhlak Islam dalam sebagian kehidupannya itu. Nah, kita ini hati-hati gitu. Qala thumma dafa'na ila masjid al-Hajarat falamma manahatna hatta bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Ali wa kanu sudaqa subara fasura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min arbati Abi Bakar radhiyallahu bi ansabihim qala falam yalbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira hatta kharaja ila sayf fa qala lahum ihmadullahi katsira faqad dhafirat al-yawm abna'u Rabi'ah bi ahli Faris qatalu mulukahum wastabahu askarahum babi nusiru. Ini termasuk dalilnya tawasul ini. Ini dalilnya tawasul ini. Maka Nabi itu tidak tinggal kecuali waktu sebentar saja. Hatta kharaja ila ashabi, sampai beliau ini keluar pada sahabatnya. Ihmadullah katsira, memujilah Allah banyak. Faqad dhafirat, sungguh telah menang al-yauma pada hari ini abna'u Rabi'ah, anak-anak Rabi'ah, yaitu suku tadi yang dikasih tahu oleh Nabi. Sebentar lagi kamu akan menang dengan orang Persia tadi. Tadi Nabi sudah mengatakan begitu kan? Sebentar lagi kamu akan menguasai negeri mereka, anak-anak mereka akan jadi istri kamu, budak-budak kamu. Setelah itu kamu mau baca tasbih dan takbis? Nabi kan bilang begitu. Nah, tidak lama kemudian jadi kenyataan, jadi terjadi perang antara orang Persia dengan Abna'u Rabi'ah itu. Dan Abna'u Rabi'ah yang bertemu dengan Nabi tadi itu menang. Qatalu mulukahu, mereka telah membunuh raja-raja Persia, wastabah wasarokum, dan mereka meludeskan pasukannya Persia, babi nusiru, dan dengan sebab aku mereka ditolong. Apa sebabnya itu? Babi nusiru itu maksudnya apa? Ini dijelaskan dalam riwayat yang lain. Qala Ibnu Katsir hidayah hadza haditsun gharibun jiddan kata ini wa fi dalail nubuwah wa mahasinal haq wa makarimi syam. Syam itu juga akhlak tabi'ah wa fasahatil arab. Waqat warada hadza min tariqin ukhra fi annahum lamma taharabu, ketika mereka itu saling bertempur, mereka wa Faris dan orang Persia wal taqau, dan mereka bertemu mahum bersama orang Persia bi Quraqir, dalam daerah Quraqir, maka nun qaribun min Furat, yaitu tempat yang dekat dengan sungai Furat. Sya'alu sya'arahum, maka mereka telah menjadikan syiar mereka isma Muhammad, nama Muhammad. Fanusiru, mereka ditolong ala Farisa, ke atas orang Persia, bidzalika, dengan sebab syiarnya adalah Muhammad. Padahal mereka belum masuk Islam itu. Mereka belum masuk Islam. Tapi mereka ketika perang dengan orang Persia itu,
Dalam riwayat yang lain, maka pimpinan mereka bertanya kepada pasukannya, itu orang yang ngaku nabi yang mengajak kita masuk Islam itu siapa namanya? Muhammad. Lah ini syiar kita. Syiar kita dalam pertempuran ini. Syiar itu bagaimana tuh syiar itu maksudnya? Jadi untuk membedakan antara pasukan musuh dengan pasukan teman sendiri itu mereka itu bikin kode. Itu namanya syiar. Nah, kodenya itu adalah ya Muhammad. Kodenya ya Muhammad. Jadi kalau ada orang mau diserbu kok bilang ya Muhammad, oh teman sendiri berarti. Jangan diserbu itu. Ya Muhammad itu berarti teman sendiri. Itu maksudnya syiar itu seperti itu. Waqad dahulu ba'da dzalika fi Islam, setelah itu mereka masuk Islam karena apa yang diberitakan Nabi kepada mereka telah jadi kenyataan. Akhirnya mereka yakin dengan kata-kata Nabi itu, akhirnya mereka masuk Islam. Tapi mereka juga dapat kerugian besar karena terlambat, akhirnya Nabi tidak hijrah ke sana. Umpama mereka itu sejak awal itu sudah mantap gitu aja, nggak usah nunggu-nunggu ya. Nabi itu di sana dekat Persia sana. Ya. Mahfum ya kawan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini macam-macam cerita tadi. Jadi antara ini dalilnya tabarruk atau tawasul. Jadi orang itu menyebut ya Muhammad di dalam pasukannya aja bisa mendatangkan barokah. Dan Nabi mengatakan bi nusiru. Binusiru. Padahal mereka itu belum masuk Islam. Apa yang telah mereka buat? Yaitu membuat syiar ya Muhammad itu tadi. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ketika beliau sakit kejang, beliau mengatakan ya Muhammad. Akhirnya sembuh. Mana ada soal? Yang jelas itu dari segi dakwah itu. Jadi Nabi itu bagaimana mendatangi orang-orang kafir itu. Kamu renung itu betul. Di alangkah susahnya Nabi waktu itu. Ya, sedangkan kita ini dakwah itu mendatangi orang Islam saja kita ini berat. Mereka itu Rasulullah itu mendatangi orang-orang kafir. Pertama, yang kedua, Nabi itu dakwah itu ya langsung ngajak orang masuk Islam, ngajak orang berjuang, tanpa beliau bercerita mengenai mukjizat-mukjizat. Walaupun Nabi itu sahibul mukjizat dan senantiasa itu Allah menampakkan macam-macam mukjizat seperti kepada Abna'u Rabi'ah tadi juga Allah menampakkan mukjizatnya Nabi. Tapi Nabi itu dakwah itu enggak cerita mukjizat-mukjizat begitu, hanya ya langsung ngajak begitu saja. Sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah kepada beliau, innama anta munzir marsalnaka ila basyira wa nadhira. Sudah beliau ngajak gitu aja. Tapi di tengah-tengah ajaan tadi Allah SWT itu munculkan macam-macam mukjizat. Maka kita ini dakwah itu nggak usah yang bertele-tele cerita yang sulit-sulit. Pokoknya orang itu kita ajak gitu aja. Kita orang kita ajak. Karena pada hakikatnya itu orang mau atau tidak mau harus ditulis yang langit kan.
gak sadadak apa itu kita ini membuat hujah-hujah yang bertele-tele yang panjang, kita aja. Pokoknya kapan 4 bulan sampean, wis ngono tok wis. Gelem serahane Allah, gak gelem serahane pangeran, wis. Nanti kan Allah SWT bangkitkan orang-orang yang mau. Itu sudah sunnatullah itu. Kan ada orang yang terlalu banyak berhujah, ini malah raintuk taskilan. Ya. Tidak seperti itu, dakwahnya sengaja aja. Ya nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Aslimu taslamu. Cari ringkes-ringkes saja. Nanti Allah akan bangkitkan siapa yang Allah kehendaki. Ini bukan berarti tidak boleh berhujah, tidak. Orang harus berhujah juga. Tapi jangan orang itu macam agama itu perkara yang rumit, yang perlu harus alasan yang berbanyak-banyak. Enggak. Agama ini perkara wadih. Mau ya, Wan? Agama itu perkara wadih. Sekarang agama itu jadi ghamid. Kenapa? Sumbernya bukan dari agama itu sendiri. Sumbernya dari orangnya. Ya kan? Kalau ada orang datang ke rumah kita menawarkan emas dengan harga murah, tapi orangnya itu pakaiannya itu tambal-tambal, kelihatan sudah nggak mandi 10 hari, ya kan? Atau 1 bulan, ya kan? Orangnya jelek, awut-awutan. Walaupun emasnya itu asli, maka kita ini curiga, paling bohong, bledok mesti. Tapi kalau orang yang datang tadi itu datang dengan bawa Mercedes, ya. Orangnya ganteng, pakaiannya bersih, ya. Walaupun barangnya palsu itu kita mau beli itu, ada jadinya itu. Nah sekarang itu agama itu jadi sulit untuk dipahami, jadi sulit untuk diikuti. Karena apa? Karena kehidupan kita ini tidak mencerminkan kehidupan agama. Akhlaknya tidak karuan, ya. Ibadahnya enggak karuan, tidur saja malam hari, ya. Kekuatan rohani lemah, sehingga kita ngajak orang itu jadi macam orang itu jadi apa ini, ya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum karena kehidupannya itu memang kehidupan yang bagaikan bunga, wangi, ya, indah, maka orang itu mudah untuk mengikuti mereka. Nah, kita ini mau belajar seperti itu. Jadi kita ini bukan mau mewujudkan hujah-hujah, ya, hujah-hujah di dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama itu saja, bukan itu. Tapi kita ini ingin membuat orang-orang dimulai dari diri kita sendiri ini jadi orang-orang yang mencerminkan zahir dan rohani agama itu. Bagaimana kan? Sekarang ini terus terang aja. Kalau orang itu orang umum masuk ke pesantren kamu, terus di mana-mana sampah, di mana-mana kulit pelem, ya, nggak usah dikasih tahu ya, ini sudah nggak bermutu ini, ya nggak usah dikasih tahu, nggak usah ditulisi an-nadhafah minal iman, ya. Jadi ini perlu kita renungi. Jadi kenapa agama ini jadi sulit dipahami itu gara-gara orangnya. Lah para sahabat itu begitu juga, karena orangnya itu memang orang-orang baik, akhirnya mudah dipahami ajaran mereka. Ini dari segi zahir. Kalau segi rohaninya lain lagi. Karena orang-orangnya mereka ini adalah orang-orang yang betul ta'alluq kepada Allah. Akhirnya itu ya gimana-mana dibela oleh Allah, nusratullah kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basaratul ladzi yubsiru biha itu.
Sampai dalam hadis fabi yantiqu, fabi yubsiru, fabi yaktisu. Jadi ucapannya itu memang diberkati oleh Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Paham semua? Ya kita ini usaha teman-teman. Usaha mewujudkan agama yang hakiki dalam diri kita ini. Masya Allah. Kata saya Yusuf, zaman sekarang orang Islam kalau berkenalan bagaimana? Ini Pak, ini menteri, ini direktur perusahaan, ini ya enggak? Ini profesor, ini doktor. Kalau perkenalan kan begitu itu. Kalau zaman sahabat enggak. Ini sabiqunal awwalun. Ini ahli Badar, ini ahli Aqobah, ini ahli Hudaybiyah, kan begitu kan perkenalannya. Jadi perkenalannya itu dasarnya itu perjuangan. Ya, sekarang kita ini perkenalan kita dengan umat itu dasarnya itu dunia, bukan agama. Nah, kita ingin merubah perkenalan di antara umat Islam itu berdasarkan untuk agama. Jangan berdasarkan dunia. Nah, ini kalau wujud hakikat agama itu. Wali Songo itu pangkatnya apa? Nggak ada orang tanya kan, karena dia ini membawa hakikat kenyataan. Tidak ada orang tanya lulusan mana, tamatan mana, tidak ada orang tanya begitu mengenai Wali Songo, karena mereka itu datang dengan hakikat agama. Wis gak sate kok wis ngerti nek iki wong ampuh tenan. Di perkara itu kalau memang baik itu promosinya sedikit aja sudah cukup. Tapi kalau perkara buruk kamu promosikan bagaimana ya nggak laku. Kalaupun laku orang tertipu kemudian dia menyesal marah sama kamu nanti. Maka di tengah-tengah cari ilmu ya dakwah aja leren. Ya. Kelihatannya orang-orang yang sudah tua-tua ini tak dilok gak ening sih melok istighosah orang gak ening. Ya. Nah sudah sangat sibuk dengan ilmu itu. Ya. Ya. Nek sholat itu biasanya mesti sok mburi. Pokoknya nek ustad, daurah mburi. Sing cah cilik-cilik sok awal. Karena sudah sangat sibuk dengan ilmu tadi itu. Alhamdulillah. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن